Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirin, ayyuhal ummahati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menetapkan dan memberikan kepada kita dalam kehidupan ini berupa kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah. Semoga kebaikan tersebut menghantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa dan diwafatkan dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Dan kita berlindung hanyalah kepada Allah Jalla Jalaluh dari segala keburukan-keburukan yang di dalamnya Allah mengangkat rahmatnya, barakahnya. Allah membiarkan kemurkaannya datang pada diri seorang hamba, dan semoga kita berlindung dari semua itu hingga kita dipastikan tidak mengerjakan dosa sedikit pun tatkala maut menjemput kita. Amin Allahumma amin. Dan kita juga memohon segala kebaikan yang kelak ada nanti di yaumul akhir, hingga kita semua diberi kemudahan oleh Allah memasuki surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Dan semoga kita semua duduknya sangat dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya jamaah, kita bersyukur kepada Allah setelah setahun lebih kita tidak berjumpa. Setahun ya? Hah? Gimana? Sebulan. Rasanya setahun? Enggak salah. Ibunya senang, libur terus saja Mas Salahuddin senang kayaknya Bu ya. Buatan nggih, alhamdulillah. Dapat ilmu. Alhamdulillah pada kesempatan di hari ini sampai nanti jam 11 atau jam 2 sampai doer ya. Oh iya ya. Kita insya Allah akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yakni ini bukan sekedar kalau ngaji di sini atau dengan saya khususnya, bukannya sekedar menghadiri pengajian ya Ibu, tetapi kita ini belajar ibarat santri ya, murid belajar menimba ilmu, bukan sekedar menghadiri pengajian. Karena umumnya pengajian niku tema titik bar selesai. Betul enggak? Pengajian itu kan tema titik atau tematik atau tema titik bar berkabeh gitu. Tapi kalau di sini insya Allah di case ini kita berharap ini menjadi madrasah buat ibu-ibu supaya bertambah imannya, bertambah ketaatannya, semakin baik akhlaknya. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yakni membahas syarhu thalathatil usul atau al-usulul thalathah. Kita akan melanjutkan kembali penjelasan yakni kitab yang disebut salah satu usul, 3 landasan utama atau 3 pertanyaan alam kubur beserta jawabannya. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas yakni pembahasan ini ya, al-masailu thalithu. Ini tidak ada alif lam harusnya. Al-masailu thalithu artinya 3 perkara. Kita sudah bahas tauhidur rububiyyati. Ini kalau diharokatin begini. Itu ya, wal asma'i was sifat. Jadi kita udah belajar 3 perkara yang wajib kita pelajari. Pertama adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma' was sifat. Kemarin tauhid rububiyah kita sudah belajar apa? Annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah yang maha menciptakan. Baru sampai situ ya Mbak. Pemberi rizki sudah? Terus yang ketiga, ini yang belum ya. Kita udah belajar Allah maha pencipta. Allah maha pencipta. Kita udah lewat ini beserta dalil-dalilnya.
Yang panjenengan lupa itu loh Bu. Harus napa boten? Ya Allah yang jujur semoga diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Yang enggak mengaku tak doain dapat hidayah. Baik semua nggih. Allah Maha Pemberi rizki. Kita akan belajar karena tauhid rububiyah maknanya adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam annallaha, jadi ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wal mudabbir. Allah lah satu-satunya yang maha pencipta, Allah lah satu-satunya maha pemberi rizki, dan Allah lah maha pengatur. Nah, kita akan bahas ini. Kita akan bahas di poin yang keberapa? Ketiga ini. Allah maha pengatur. Bisa dibaca nggak tulisan saya yang kurang bagus ini? Bisa ya. Dalam ya. Di sini kita akan belajar dalil demi dalil. Kalau kemarin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala telah menjelaskan kepada kita Allah lah yang menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita. Lalu hari ini kita akan membahas Allah lah yang mengatur segala-galanya akan kehidupan kita. Ibu-ibu yakin nggak kalau Allah yang maha pengatur? Benar kan? Berarti kalau Allah yang maha mengatur, sejatinya kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Ini yang sering saya sampaikan loh ibu-ibu. Jangan pernah merasa, apalagi kalau udah ngaji begini nggih, jangan pernah merasa diri ini telah melakukan banyak hal dalam kehidupan. Jangan pernah. Saya akan kasih prolog sedikit biar kita nyambung, apalagi yang sudah bersender enak PW ngono to, enak tenan. Ya Allah, bawa kipas angin bersandar, wis PW gliar-gliar. Nek niko yang ti saya masih maklum. Nek saya ngenom gliar-gliar kayak Mbak Ani gitu, nom apa? Enggak ya. STW ya. Jelita, jelang 50 tahun ke atas. Jadi jamaah, kalau kita berbicara Allah lah yang menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita. Ini kalau kita berbicara tauhid rububiyah nggih. Berarti Allah yang maha pencipta, Allah maha pemberi rizki, Allah maha pengatur. Ini makna dari tauhid rububiyah. Yang ingin saya sampaikan sebelum beberapa dalil tersebut, kalau seorang mukmin di dalam hatinya meyakini, seorang muslim meyakini kalau dia telah memberikan banyak hal, telah memberikan kebaikan, bisa mendatangkan kebaikan, ini hakikatnya dia telah mengambil rububiyah Allah dalam dirinya. Berarti akidahnya bermasalah itu. Bu, masih di sini? Jadi kita yang udah ngaji ini nggak boleh ada tersirat dalam hati, aku telah melakukan banyak hal kok dalam kehidupan saya. Nek bojoku nek bukan aku yang ngurusi ora dadi apa-apa ngono. Ya, misalnya seorang istri kalau bukan aku yang dampingi bojoku, ndak iso apa-apa kuwi. Mangan wae tak siapin semua, pakai baju tak pakein gitu. Ya mungkin ada loh Bu yang ngalaman bareng bojone itu. Itu nggak boleh. Ibu walaupun sudah puluhan tahun, yang di sini sudah puluhan tahun mendampingi suaminya, tidak boleh merasa meyakini telah memberikan banyak hal dalam kehidupan dirinya, suaminya, dan anak-anak. Nggak boleh. Paham ya Bu? Begitu juga para suami di rumah itu nggak boleh itu. Ya, apalagi mengatakan kalau kamu nggak saya nikahi kue dadi opo, lah dadi menungso toh. Nek kue ra tak uripke lah, ini kan keliru lagi kalimat nguripke. Sing nguripke opo maknane niki? Sing ngei rizki, berarti dia mengambil rububiyah Allah itu, Ar-Razzaq. Paham ya? Dia telah mengambil ini semua, bahaya ini. Apalagi merasa dirinya bisa mengatur segala-galanya. Ini rububiyah Allah. Al-Mudabbir ini rububiyah Allah. Tak bisa ibu-ibu. Maka orang-orang yang hatinya merasa dirinya bisa memberikan kebaikan, telah memberikan banyak hal dalam kehidupan diri dan orang lain, mesti jiwa-jiwa seperti ini itu tidak siap kalau diterpa. Saya yakin kalau sudah merasa diri telah melakukan banyak hal itu nggak siap diterpa ujian, nggak siap.
banyak gagalnya. Wong ndak merasa saja kita ini dikasih ujian banyak salahnya kok. Banyak gagalnya kok. Betul apa tidak? Saya ulangin. Kita yang ndak rumongso, alhamdulillah kalau sudah sampai satu titik kita ndak rumongso telah memberikan banyak hal buat diri sendiri dan orang lain. Hatta tuh anak-anak, apalagi kalau ada orang tua mengatakan, "Kowe nang leo julali kowe." Kelingan ra, biyen kowe iki nang kandungan ibu. Lah piye kelingan enggak elingan tuh, Bu? Ojo lali, dulu kamu tuh di kandungannya ibumu. Lah piye cara ngingetnya piye tak tanya. Ya kan maknya nih emosi banget ini kan. Lah caranya mengingat gimana wong dia maaf ya bojo ngerti kok. Ya, kadang-kadang nih maaf ya ibu-ibu ini atau bukan ibu di sini ya. Di luar sana itu ya bangetin emosi gitu loh. Kan gak masuk di akal ucapannya. Kudu eling kowe nang. Kudu eling kowe nang, Mbak. Suruh tukar Mbak sama official. Ini mic. Di samping Mbak itu. Nah, kowe kudu eling kowe, biyen kowe, nah itu kudu eling piye maksudnya? Kamu harus ingat dulu ibu sing hamil yang mengandung kamu, lahirin kamu, mimiin kamu dan semuanya. Saya ngajari kamu mangan semuanya kudu eling. Lah piye eling ke? Ini kan aneh nih ungkapan ibu, apalagi besok kalau anaknya mau nikah. Nang eling ya nang. Eling gue. Wanita pertama bagimu adalah ibumu. Istrimu tuh wanita kedua. Ojo lali. Nek kowe sesuk nikah ojo lali. Nek bojomu kowe tuku kek ngomong apik, ibumu ojo lali. Astagfirullahalazim. Banget tenan iki. Lali jatah bulanan. La haula wala quwata illa billah. Ini berarti pamrih bagi seorang ibu ini. Bu masih di sini, Bu? Kalau ada yang pernah begini istighfar taubat. Ya. Itu ketika dia begitu tuh sama anaknya, sedetik itu juga pahalanya terhapus oleh Allah Ta'ala. Karena dia sebut-sebut pemberiannya kepada orang yang dia beri. Kita kan udah bahas itu dalilnya. Surah Al-Baqarah ayat 264, ya kan? Yang jenengan lupa itu loh kan? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Orang-orang beriman, jangan kau hilangkan, jangan kau lenyapkan sedekah-sedekah, kebaikan-kebaikan yang telah kau berikan, yang telah kau keluarkan bil manni, dengan kau sebut-sebut itu pemberian, wal adha, dan kau sakiti orang yang kau beri. Jadi ibu enggak boleh notice tuh kalau bahasa kerennya Mbak Ani ya. Nggak boleh notice, nggak boleh kemudian kita ini beri pesan ke anak kita, utamanya anak laki yang mau nikah atau sudah menikah. Kudu eling gue, jolali sama ibumu, nggak boleh. Paham ya Bu? Itu tugasnya bapak yang ngingetkan anak jolali ibu bukan ibunya yang ngingetin sama anaknya, kewale itu. Monggo. Paham ini? Maka lenyap sekejap saja semua amal sholih yang dia kerjakan. Gak usah dilihat. Lihat sini aja sudah, fokus. Dia ini kayak orang tahu delok ini kan. Ini wae. Dan kalau kita ini mengatakan lagi seorang suami dia mungkin ngungkit gitu ya, yang memberi rizki, menafkahi dan seterusnya. Ini wassalam ini. Berarti dia tidak faham akan rububiyah Allah. Dan hal itu sejatinya tidak perlu diungkap. Bahkan kalau kita ibu-ibu, kalau kita memahami ayat demi ayat ya, kalau kita memahami ayat demi ayat yang Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau pun alaihi salatu wassalam itu diingatkan oleh Allah Ta'ala ya. Gimana? 26. Tadi ada yang suara saya dengar. Beliau pun alaihi salatu wassalam, Nabi kita tercinta, itu pun diingatkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada umatnya. Nabi saja tidak bisa mendatangkan kebaikan buat dirinya sendiri dan orang lain, tidak bisa mencegah keburukan buat dirinya sendiri dan orang lain. Itu Allah Ta'ala utarakan di dalam surah Al-A'raf ayat 188. Artinya di sini Allah lah maha segala-galanya.
Allah lah yang mengatur, bukan makhluk. Kita siapa jamaah? Wong Nabi alaihissalam saja tidak bisa mendatangkan kemanfaatan kebaikan buat dirinya sendiri, mencegah keburukan buat dirinya sendiri dan orang lain. Lalu siapa kita orang hari ini yang belagak bisa melakukan banyak hal? Entah itu dia sebagai seorang suami, entah dia sebagai seorang kepala daerah, entah dia sebagai seorang naudzubillah pemimpin dalam suatu perusahaan, apalagi dia merasa dirinya sudah menjadi raja di suatu tempat. Dan dia bisa mengatur segala-galanya dan dia melupakan peran Allah dan hakikat Allah dalam dirinya, maka ini orang telah melebihi apa yang harusnya tidak ada pada dirinya. Dia telah kufur nikmat itu. Karena Allah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan Muhammad, katakan, sampaikan sama umatmu, la amliku li nafsi, aku tidak mampu menguasai atau aku tidak berkuasa terhadap diriku sendiri. Naf'an wala dharran. Aku tidak berkuasa, ya. Tidak berkemampuan kata Nabi untuk mendatangkan kemanfaatan dan juga untuk dapat menolak keburukan buat diriku, apalagi orang lain. Illa masya Allah, melainkan atas izin Allah, atas kehendak Allah. Bahkan kata Nabi apa? Walau kuntu a'lamul ghaiba la astakthartu minal khairi wa ma massaniyasu. Dan sekiranya saja aku betul-betul tahu tentang perkara-perkara yang gaib, tentu la astakthartu kata Allah Taala, la astakthartu minal khair, tentu sungguh aku akan melakukan kebaikan yang banyak, wa ma massaniyasu, dan aku berusaha menghindarkan diri dari kemudaratan yang mungkin akan datang pada diriku. Berlindung dari kemudaratan maknanya. Itu Nabi loh. In ana illa nadhiru wa basyir. Namun ketahuilah, aku ini seorang hanya pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Itu Nabi. Jadi kalau Nabi aja tidak bisa, apalagi kita. Dan ini ada pemahaman yang keliru loh jamaah. Ini sudah disampaikan dari pesan tauhid di sini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, meyakini dan mengatakan Nabi bisa memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Maksud ini kalau Nabi memberikan kebaikan, menyampaikan petunjuk, iya ya, paham ya. Mendatangkan, memberikan petunjuk kepada nurul Islam, cahaya Islam, menyampaikan tauhid dan sunnah, iya. Iya, berkaitan dengan kebahagiaan akhirat. Menjadi seorang mukmin, menjadi seorang mutakin, iya. Tapi kalau yang dimaksud Nabi bisa mendatangkan kemanfaatan, kebaikan, yakni karena Nabi bisa mendatangkan mungkin rizki yang banyak dalam kehidupan saya, dan seterusnya, berarti dia telah mengkufuri ayat ini. Kalau memang dengan ketaatan Nabi, dengan posisi Nabi di hadapan Allah sebagai Khalilur Rahman, salah satu kekasih Allah, kenapa dengan semua kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, begitu luar biasa ketaatan Nabi, Nabi kenapa kemudian tidak bisa membujuk pamannya, menjadikan pamannya Abu Thalib masuk ke dalam Islam? Dan Abu Lahab tidak dihina oleh Allah dan dicaci maki oleh Allah dengan kalimat al-masad, tabat siada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Nabi, karena Abu Lahab itu sayang sama Nabi sebelumnya. Kalau memang Nabi SAW bisa menolak kemudaratan pada dirinya, kenapa Nabi tidak bisa menghalau orang-orang kafir Quraisy ketika menyakiti dia? Utamanya ketika berada di Taif. Kenapa Nabi selama 10 hari itu tersakiti? Bahkan di hari ke-10 Nabi dilempar batu sampai berdarah-darah jemaah. Dan anak angkatnya Zaid bin Haritha itu juga bocor-bocor kepalanya itu. Luka parah itu Zaid bin Haritha. Dipapah oleh Nabi sampai kemudian dikembali lagi ke Mekah. Kalau memang Nabi bisa menolak madarat, harusnya Nabi adalah orang yang pertama bisa melindungi dirinya. Tapi orang-orang hari ini datang meyakini Nabi bisa memberikan sesuatu yang barokah, sesuatu yang melebihi kebutuhan dunianya. Maka sampai keluarlah kalimat, kalau butuh sesuatu, suka sesuatu, selawatin aja. Betul apa enggak? Ya, ini harus belajar dengan alim ulama. Kalau kita faham, ini kalimat yang dia merendahkan selawat Nabi hanya karena ingin perkara dunia. Suka rumah itu, suka mobil itu, suka ini, solawatin aja. Bahkan ada ustadz yang terkenal, pegang solawatin dosa bayar. Maling dong. Itu benar itu dalam tausiah. Saya lihat itu di YouTube itu. Suka sesuatu, solawatin, dipegang gak usah bayar. Maling dong, ngajarin maling.
Dan itu yang dong kecekel-cekel sama polisi coba. Dan ibu-ibu yang udah ngaji nggak boleh gitu ya bu. Sholawat itu bukan untuk memperoleh dunia. Kalau memang dengan sholawat bisa mendapatkan dunia, kenapa kemudian Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi. Kira-kira Allah butuh nggak terhadap dunia ini? Malaikat butuh nggak terhadap dunia ini? Apalagi Allah, malaikat yang nggak butuh. Lah kemudian kenapa seseorang orang hari ini yang merasa alim, lalu dia dakwahkan jamaahnya ratusan ribuan, kamu sholawat ini biar nanti keinginanmu terwujud. Pengen hutangnya selesai, sholawat. Pengen duwe mobil Lexus, sholawat, ngono. Pengen duwe Alphard, sholawat, ngono. Pengen punya rumah di Grawahid, sholawat gitu. Allah mengatakan innallah ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang yang beriman, salawat dan salamlah kamu kepada Nabi SAW. Artinya nggak bisa salawat itu, maaf ya jemaah, kok kita nih salawat Allah dan malaikat salawat selalu kepada Nabi. Itu tidak ada kepentingan dunia apapun dengan salawat Nabi SAW. Kok kemudian grade yang tertinggi itu diturunkan serendah-rendahnya untuk mendapatkan dunia. Coba dipikir baik-baik bu. Wong Nabi mengatakan ala salatu wassalam. Ada dua hadis, satu hadis saja saya baca. Barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang berselawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jangankan 10 loh bu. Kalau kita karena berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu sekali saja kita selawat, Allah membalas sekali, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya bu. Karena Allah berselawat kepada kita. Karena kita berselawat kepada kekasihnya. Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau tanya sama ibu, mau kita barter tuh sholawat Allah dengan dunia yang gak seberapa ini? Saya mau tanya. Datang orang-orang hari ini, sholawatin aja. Betul apa enggak? Dan ibu yang dulu harus sudah berubah bu. Enggak lagi begitu ibu ngaji, ini kita sudah belajar akidah. Apalagi merasa Nabi bisa memberikan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat misalnya. Di dunia ini maksudnya kalau mau lancar ini usahanya, kalau ini begini. Loh yang mengatur kehidupan makhluk itu Rasul atau Allah Jalla wa'ala? Saya kan berwasilah kepada Nabi SAW bukan untuk mendapatkan dunia, tapi ingin mendapatkan keselamatan dan sholawat dari Allah. Iya. Paham ibu? Berarti mengatur siapa? Nah, bahkan Nabi mengatakan demikian, lihat ayatnya surah Al-A'raf ayat 188. Wong Nabi saja tidak bisa mendatangkan manfaat dan mador kecuali atas izin Allah. Lalu siapa kita? Paham ibu-ibu? Bu, paham gak? Kita ini jujur aja. Sadar atau tidak tuh bangeti diri kita ini. Laras no boten. Wis ngaku mawon lah wis. Diri kita ini bangeti kok tenan. Betul enggak bu? Iya. Rumongso wis melakukan banyak hal, memberikan kebaikan. Hatta Salahuddin detik ini lu. Ketika ibu semakin paham agama ibu, itu bukan dari saya bu. Minallah. Saya ini wasilah saja ini. Saya nggak bisa memberikan kebaikan apapun buat ibu-ibu. Jelas dalilnya kok. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa saja yang diberi hidayah oleh Allah nggak ada yang mampu menyesatkan, dan siapa yang disesatkan oleh Allah nggak ada yang mampu bisa memberikan dia hidayah. Bahkan Allah Ta'ala abadikan itu dalam surah Al-Kahfi yang ibu baca tapi tidak paham maksudnya. Ibu baca malam Jumat, ibu baca hari Jumat, tapi ada ndak dong-dong itu bu. Belum, bukan ndak ya. Urung dong-dong moco terus. Nggak apa-apa, udah bagus daripada nggak moco toh. Ya minimal alhamdulillahilladzi ya. Itu satu ayat ngantuk itu. Baru satu ayat ngantuk. Tanginya sekian, ngantuknya sekian menit, satu ayat wis ngantuk ngono toh. Laras napa boten? Ayo betul apa ndak? Alhamdulillah saya ngaku diampuni dosa-dosa nih, diangkat derajatnya. Kita nih baca ya udah bagus, ibu nggak salah, ibu baca benar, ibu baca itu udah benar. Tetapi kan perlu saya kadang-kadang intouch beberapa ayat di dalam surah Al-Kahfi ibu. Di sini kan ada rububiyah Allah juga di sana.
Di ayat ini ada banyak ayat ini menyatakan rububiyah Allah, termasuk yang mengatur kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maksudnya hidayah itu bukan di tangan makhluk, itu Allah yang mengatur, Bu. Contoh misalnya sebagaimana may yahdihillahu fala mudhillalah, itu kan hadis. Kalau ayat Qur'annya dalam surah Al-Kahfi ayat 17. Ketika Allah Ta'ala mengatakan ya di dalam ayat tersebut, ayat terakhirnya ya, potongan ayat terakhirnya. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtad, dan barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, ya, fahuwal muhtad, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu waliyyam mursyida, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan seorang yang dapat menolong dia, mursyidan, dan orang yang dapat memberikan petunjuk pada dirinya. Enggak ada, Bu. Sekarang saya mau tanya, kalau kita berbicara Allah yang Maha Pengatur, ini loh di poin ini. Yang kita cari Maha Pengatur ini urusan apa dulu, Bu, yang kita harapkan? Yang Ibu harapkan dalam masalah aturan. Maksudnya Allah yang mengatur dalam urusan apa kira-kira yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini? Ibu udah ngaji loh, kita udah ngaji loh, Bu. Apa yang kita harapkan mengaturnya Allah pada diri kita? Apa yang kita harapkan, Bu? Hah? Ini ayat tadi tuh hidayah. Faham ya? Dan dijauhkan dari ketersesatan. Ini berarti Allah biarlah Allah Ta'ala yang mengatur diri kita dengan niat kita, azam kita, doa kita, usaha kita. Semoga Allah Ta'ala ini sebagaimana kata Allah tadi dalam surah Al-Kahfi tadi, wa may yahdihillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Dan kita berlindung kepada Allah. Siapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan pernah dia akan mendapatkan seorang pun yang menolong dia dan memberikan petunjuk sama dia. Jadi yang mengatur urusan kebaikan akhirat kita kelak ini siapa sebenarnya, Bu? Kita hanya niat, berazam, berdoa, usaha keras. Selebihnya kehendak siapa? Saya ini loh, Bu, usaha sampai bawa 3 ini loh. Kurang maksimal apa usahanya. Sampai tadi mau masuk diingetin sama Mbak, Ustadz sepedolnya wis digowo, sampun. Ini usaha loh, Bu. Nah, tapi kembali lagi hidayah di tangan siapa, Bu? Bukan di tangan Solahuddin. Jadi harusnya berterima kasihnya kepada siapa? Bahkan Allah ingatkan tuh di surah Luqman ayat 12 atau 13 ya. Coba Ibu cek. Allah mengatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Coba Ibu buka tuh, kalau ayat Qur'annya posisinya lembar sebelah kiri atas. Ayat berapa? 12 ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya sejatinya dia bersyukur buat siapa? Dirinya sendiri. Orang yang bersyukur itu, Bu, tanda-tandanya dia tahu diri. Apa tahu diri? Bukan dia yang memberikan rizki, bukan dia yang mengatur kehidupan dirinya dan orang lain. Bukan dia yang menciptakan dan mendatangkan sesuatu, namun semua adalah rububiyah Allah. Paham Ibu? Paham, Bu? Sampai di sini paham nggih? Ya. Ini tauhid rububiyah. Terakhir dalil yang kita baca apa terakhir? Masalah rizki kan? Surah Yunus 31 ya, benar? Betul? Atau surah Al-A'raf Al-Waqi'ah ayat 63 sampai 70. Al-Waqi'ah 63 sampai 70, betul? Baru Yunus 31 ya. Oh ya. Baik. Sekarang kita akan masuk ungkapan beliau lagi.
Wan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala setelah menjelaskan tauhid rububiyah, ya. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang maha mengatur, merajai, menguasai. Ini kemarin itu bukan pemberi rizki yang kedua kemarin ya, maha merajai ya. Ini merajai atau maha pemberi, maha merajai kalau saya nggak salah, saya ada sedikit kekeliruan kayaknya. Pemberi rizki dan menguasai sama aja sebenarnya. Tapi kemarin saya sampaikan apa? Menguasai atau maha merajai ya. Sama aja itu, nggak apa-apa, dikasih ini kayak gini ya. Yang jenengan tadi udah tulis itu loh. Ya. Lalu kemudian sebelum kita lanjutkan apa itu asma wa sifat, di sini kita akan melihat bahwasannya Allah menyempurnakan pemberiannya kepada kita. Menurut Syekh Muhammad Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad At-Tamimi dulu, setelah Allah mengatakan ketika Syekh mengatakan Allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, sesungguhnya Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita itu kemarin kan, dan tidak membiarkan kita hidup begitu saja. Gitu nggih? Bal arsala ilaina rasulan, namun akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Nah, kalimat inilah yang disebut Allah yang Maha Pengatur. Salah satunya Allah Maha Pengatur itu yakni Allah Jalla wa Ala menurunkan rasul, mengutus Rasulullah. Salah satu bentuk maha pengaturnya Allah mengirim utusannya, mengutus Rasulullah Muhammad SAW. Paham ya Bu? Paham ya? Dan Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk sebagaimana tadi itu, menyampaikan hidayah, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira. Inilah yang dimaksud Allah lah yang maha pengatur dan tidak membiarkan kita hidup begitu saja, tapi diutus kepada kita seorang Rasul. Lah, kemudian dalil ini, dalil yang sebentar. Di sini kan sebenarnya kalimat rububiyah asma wa sifat ini, pembagian ini Bu, itu berasal dari kata annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Namun akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Nah, dalil bahwasannya Allah tidak membiarkan kita hidup begitu saja tanpa aturan. Paham ya Bu? Itu salah satu dalilnya adalah dinukil oleh Syekh dalam surah Al-Mu'minin ayat 115 sampai 16. Mu'minin itu berarti surat Ghafir kalau saya nggak salah. Surah Al-Mu'minin ayat 115 dan 116. Al-Mu'minun ya. Surah Al-Mu'minun ayat 115, surah ke-23 ayat 115. 115 sampai 116. Allah Ta'ala mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illahu. Itu dalil yang pertama. Afahasibatum, apakah kalian mengira? Afahasibatum annama khalaqnakum abathan, apakah kalian wahai manusia mengira diciptakan begitu saja? Udah dibuka suratnya? Bu masih di sini Bu? Kok saya menangkap sinyalnya mulai redup Bu? Ya Allah. Bu ya, dengar Bu ya. Kalau sudah mulai drop nanti di rumah, itu salah satunya tuh minum ini nih. Opo iki? Figut. Iki ono opo iki? KPKB, tinggi serat pangan, sumber kalium, tinggi vitamin A dan vitamin terutama vitamin C, vitamin cinta, ya toh. Ini susu kambing. Coba tak minum nggih Bu ya. Kalau mulai rodok-rodok lemas sithik, minum ini, bismillah. Jualan Ustadz, nah. Bismillah. Nggak usah saya disebutkan tuku nang di, wis ngerti mau masuk gerbang tadi wis ono barangnya.
Tuku ning kono wae. Takon hargane ning kono. Masa ustate kon sebut meneh. Alhamdulillah enak ya. Apa meneh gratis itu, Bu. Nah, kalau udah ngene iki melek kabeh itu. Lanjut. Allah mengatakan afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira diciptakan begitu saja gitu? Apakah kalian mengira bahwasannya kalian diciptakan begitu saja wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah sesungguhnya kalian itu mengira tidak akan dikembalikan begitu kepadaku? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha tinggi Allah yang maha merajai, al-haq dan maha benar. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi kita semua ini jelas dalilnya tidak dibiarkan hidup begitu saja. Bu, saya udah pernah sampaikan loh, yang jenengan lupa itu loh, Bu. Ketika kita hidup di dunia, apakah kita hidup di sini, dilahirkan di sini itu tujuannya untuk menikmati pemberian Allah atau menjalani hukuman? Yang mana, Bu? Menikmati pemberian Allah atau menjalani hukuman? Hah? Jangan takut salah. Yang salah nanti dikasih ini figur. Dikasih beli tapi bayar di bawah ya. Bu, kira-kira kita dilahirkan begini, kita hidup di dunia ini hanya untuk ngapain, saya mau tanya? Menjalani nikmat, apa maksudnya menikmati pemberian Allah atau menjalani hukuman? Menikmati pemberian. Masya Allah. Menjalani hukuman, menikmati pemberian toh, Bu. Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu dikeluarkan dari surga itu karena melakukan kesalahan atau karena melakukan kebenaran? Itu dikeluarkan dari surga karena dihukum atau karena diberi reward? Lah terus kok kita pede banget menikmati pemberian? Astagfirullahalazim, ya Allah, Bu. Eling, istighfar, pede banget menikmati pemberian. Ya sekarang harus saya nikmat. Iya betul, tapi kan ini saya berbicara hakikat. Ibu, kalau saya memberikan 2 pertanyaan, yang 4 jawaban Ibu juga ya nggak salah-salah amat aja nggak salah gitu kan. Ibu yang nggak salah amat, tapi kan yang saya maksud tuh hakikatnya. Kita ini di sini itu menjalani hukuman atau hanya sekedar menikmati pemberian? Ya iya dong, Bu, ya Allah. Nek kita ora jaluk nikmati wis dikei, betul apa enggak? Saya enggak WA itu sama yang Suharti, yang nanti saya kalau datang disediakan susu sigut, ndak ono. Ono dhewe ning kene. Ora jaluk aja dikei. Dari nikmat Ustaz, ya kan justru, Bu, kenikmatan yang dikasih lebih itu jadi ujian itu. Hukuman kalau kita enggak pintar-pintar mengelolanya. Betul apa tidak? Wah, masuk yang kenceng, semoga diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Ya. Itu ya, Bu. Lanjut. Jadi kira-kira kita hidup ini dibiarkan saja enggak? Ya enggak mungkin, kita dihukum kok mau dibiarkan aja. Justru karena kita dihukum itu mesti ada SOP dalam kehidupan ini, standar operasional prosedur. Harus ada aturan, harus ada qudwah hasanah, harus ada yang mengarahkan kita, nadhiran wa basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan peringatan harus ada, karena kita hidup enggak dibiarkan begitu aja. Lalu Allah Ta'ala ingatkan lagi dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Sudah ketemu? Surah Al-Qiyamah ayat berapa? Iya. Wa qala ta'ala ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Surah Al-Qiyamah ayat berapa? 36 sampai 40. Jelas, Bu, di situ, Bu, dikatakan Allah Subhanahu wa taala jelas bahwasannya manusia itu tidak dibiarkan hidup begitu saja. Ndak, bukan untuk enak-enakan. Hanya sekedar menikmati pemberian Allah.
Ya enggak gitu toh Bu. Bu, masih di sini Bu? Beneran? Udah ketemu dalilnya? Sudah. Ayahsabul insan ayyutsraka sudah. Apakah manusia mengira kamu akan biarkan hidup begitu saja sudan? Apa sudan di situ? Iya, maksudnya sama kan? Apakah manusia itu mengira menghisap dirinya ayyutsraka dibiarkan tanpa ada perhitungan, dibiarkan begitu aja gitu loh Bu. Alam yakun nutfatam mim mani yumna. Lalu apa? Bukankah kamu itu diciptakan berasal dari nutfah mim mani yumna, yakni nutfah yang berasal dari mani yang apa di situ? Ditumpahkan maninya ayah kita. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian adalah menjadi kita itu segumpal darah, fa khalaqa fasawwa. Lalu segumpal darah tadi diciptakanlah kita dalam bentuk yang sempurna. Betul enggak terjemahan saya di situ? Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Maka dijadikan dari bentuk yang sempurna tadi keluar kita jadi manusia, telah Allah Ta'ala siapkan itu. Allah Ta'ala jadikan dua pasang, yakni laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin alai ayyuhyal mauta. Bukankah yang demikian biqadirin, kehendak Allah, atas takdir Allah, ala ayyuhyal mauta, yang mana Allah lah yang maha apa Bu? Terus? Ya, maksudnya yang demikian itu adalah karena kuasa Allah, kehendak Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Yang Ibu perhatikan ayat ke-36-nya tuh Bu. Allah tidak membiarkan hidup kita ini begini-gini aja gitu, nikmati kayak oma, seneng kayak ayam geprek dipangan, bebek tengkleng, nyamleng, puangan kon nikmati. Kuwi ono hisape. Ibu kan ingat tuh, ya saya juga takut loh, bos yang ngomong juga ngerti. Makanya mau melakukan satu hal itu pertimbang nih, Allah, maju nggak ya, kerjakan nggak ya. Udah dinikmati nanti gimana ya? Ujung surat At-Takatsur itu Bu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh niscaya kita semua kelak akan ditanya di hari itu 'anin na'im, atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Itu akan ditanya Bu. Maka sudah katakan ya Bu, berulang kali, Ibu punya kendaraan bagus yang punya, bawa ke sini untuk ngaji, bukan dikandangi tok ning garasi. Ibu punya tas yang bagus-bagus, harmes sampai gemes opo kuwi digowo. Ojo taruh ning ruang fitting baju tok. Nanti dipakainya pas arisan, pas opo kondangan. Apa meneh pas nongka-nongki nongko lho enak. Bawa buat ngaji. Tapi kalau udah dibawa enggak usah dipamer-pameri. Nih lho Ustaz. Digowe ora usah diduduk ini toh mau sate biasa aja. Go itu akan ada hisapnya semua Bu. Nikmatnya akan ditanya sama Allah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita kalau kita ini nggak pintar dan belum baik dalam menerima nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Karena setiap nikmat itu ada hisapnya. Tidak dibiarkan begitu saja. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Sampai di sini paham gak sih? Paham ya? Kemudian ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh bahwasannya bal arsala ilaina rasulan, akan tetapi Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul. Dan saya sudah sampaikan, rasul pertama kita siapa namanya? Siapa rasul pertama kita? Salah. Yang bisa jawab saya kasih figur 1. Tapi jangan buka internet. Jangan tanya saya Google. Ketahuan nanti. Siapa rasul pertama kita? Jangan takon koncone to Bu. Ibrahim. Nuh, iya, barakallahu fiik ini Bu. Nah, ini dapat 1 ya. Nabi Nuh itu rasul pertama kita. Nabi Adam itu bukan rasul, dia hanya seorang nabi. Ya, Nabi Idris itu juga bukan seorang rasul, dia hanya seorang nabi. Rasul pertama kita tuh Nabi Nuh. Mana dalilnya? Dalilnya salah satunya surat An-Nisa ayat 163 dan 165.
Sekaligus ini dalil Allah mengutus kepada kita Rasul. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nisa 163 sampai 165. Ini Bu, dalil-dalil yang saya utarakan tadi, bentuk Allah Maha Pengatur. Itu loh, paham maksud saya Bu? Di sini loh Bu. Ini loh Bu. Paham ya? Coba Bu, kita pembahasan baru satu ini aja udah sebegitu banyak dalilnya. Saya baca yang Bu, dalilnya nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Udah ketemu? Sesungguhnya kami telah mengutus kepada engkau wahai Muhammad. Inna auhayna, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Kama auhayna, sebagaimana kami telah mewahyukan ila Nuhin, kepada Nuh. Lah ini dalil Bu. Muhammad itu utusan Allah enggak? Jelas. Dalilnya surah Al-Fat ayat kedua terakhir itu. Nggak usah ibu buka lagi. Bahwasan salah satu Nabi Muhammad utusan Allah, Muhammadur Rasulullah. Ayat terakhir dalam surah Al-Fat. Muhammad adalah utusan Allah. Berarti sama di sini. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh. Inilah dalil bahwasan Nabi Muhammad adalah Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Allah nggak nyebut kama auhayna ila Adam, kama auhayna ila Musa, enggak, kama auhayna ila Nuhin. Nanti kalau saya tafsirkan lagi Bu, lebih panjang lagi, tambah banyak yang nguap. Baru saya baca langsung ngantuk. Ya Allah, mungkin tadi malam sholat malamnya kenceng banget ya. Ya Allah, dari jam 3 rak turu-turu sampai subuh, habis subuh ya rak turu. Toh Bu, ini udah persiapan rumah, bersih-bersih, resik-resik pengajian, sampai ngaji harus kiroati dulu, bar kiroati ngaji Salahuddin pas saatnya loh kok ini. Astagfirullah, kok jujur mentoh Bu. Ya Allah, leres no boten? Kok enggak malah? Boten toh Bu, kok malah ya Allah tenanan nggih malah. Jujur ya? Oh jujur tenanan ya Allah ya Karim. Gitu ya Ustadznya, sabar banget ya. Allah sabar ya. Ya enggak apa-apa wis. Mending turu neng kene Bu pada turu neng omah Bu. Nggih Mbak. Iya bener saestu niku. Lah tidur teng mriki niku, bahasa Jawi betul nomor nggih. Tidur teng mriki ki dapat pahala, kata pahalanya. Minimal Bu, nama kita disebut-sebut di sisi Allah di hadapan malaikat. Malaikat disebut tuh. Malaikat menyebut nama kita di hadapan Allah. Ya Allah, fulana tidur ya Allah. Dapat pahala. Kapan lagi kita disebut nama Allah sedang turu? Betul apa enggak? Neng ngomong enggak disebut, tapi neng kene sebut. Apa meneh duduk wis di pojok. Sandar san. Kalau di pojok malah enggak tidur, malah di tengah tidur ngumpet ngene. Di balik iki sisan ki tembok ini ora ketok ya toh. Contoh. Berarti lebih baik tidur di mana? Saya sesuk aja gowo selimut sama bantal lo ya Allah. Tapi beneran loh Bu, leres nih kowe yang timau. Daripada yang ngomong kan pahala lebih banyak yang kini. Tapi jangan jadikan dalil tidur tenanan. Astagfirullahalazim. Nek turu kabeh malah lebih seneng saya. Tak tinggal mulai yo. Skondi lewati yo. Mending kene sorak yo. Seneni Mas ki mau tekan kene ki aurat masuk kono ra entuk ya. Wis tangi Bu.
Saya baca ayat baru nguap. Ya Allah, terlalu lelah ya Bu ya. Mungkin dia lelah gitu ya. Lanjut. Kama auhayna wan nabiyina min ba'di, sebagaimana kami telah mengutus kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Berarti Nabi Nuh itu nabi pertama. Maaf, rasul yang nabi dan rasul pertama. Rasul yang pertama Nabi Nuh, dan setelah berikut itu banyak nabi setelah Nabi Nuh. Wa wahayna ila Ibrahim, dan kami wahyukan kepada Ibrahim, wa Ismail kepada Ismail, wa Ishaq kepada Nabi Ishaq. Nama lain dari Nabi Ishaq ya. Wa Yaquba, ya Ishak Ismail anak pertama, Ishak anak kedua. Wa Yaquba kepada Nabi Yakub. Nama lain Nabi Yakub Nabi Israel. Ya Bu ya. Jadi kalau nama lain Nabi Yakub Nabi Israel. Wal asbati, apa wal asbat di situ? Apa? Keturunan Yakub. Keturunan berarti ada Yakub itu anak keturunannya, ada Yahuda, ada macam-macam, ada Levi, ada Yahuda, termasuk Nabi Yusuf. Itu berarti al-asbatnya Nabi Yakub. Wa Isa, Nabi Isa, wa Ayyuba, Nabi Ayyub, wa Yunus, Nabi Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, Nabi Sulaiman, wa ataina Dawud zabura, dan kami datangkan kepada Daud itu Zabur. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qabl, dan rasul-rasul yang sungguh kami telah kisahkan tentang mereka kepada kamu hai Muhammad min qabl sebelumnya. Wa rasulan lam naqsushum 'alaik, dan ada juga rasul utusan Allah yang tidak Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad. Dan saya sudah sampaikan ke ibu-ibu, nabi itu jumlahnya berapa, rasul jumlahnya berapa. Sudah kan? Yang jenengan lali niku tuh Bu. Lali terus ya Allah. Berapa jumlah nabi Bu? 25. Jumlah nabi Bu 124.000 nabi. Jumlah rasul pinten? 315. Kan sudah saya sampaikan, tidak apa-apa, salah, yang penting dapat pahala ya toh, daripada nggak jawab malah turun yang kono. Paham Bu? Berapa jumlah rasul? Nah, berarti dari 315 rasul, ada rasul-rasul dan nabi-nabi Allah yang tidak dikisahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ini dalilnya. Rasul yang sungguh kami kisahkan kepada engkau tentang mereka sebelumnya, dan ada juga rasul-rasul yang tidak pernah kami kisahkan tentang mereka kepada kamu wahai Muhammad. Lalu Allah Ta'ala katakan, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara Musa. Betul lah Bang di situ? Coba di kalimatnya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan apa di sana Bu? Ya sama, dan kepada Musa Allah berfirman, maksudnya Allah itu berbicara kepada Nabi Musa. Lalu apa? Rasulan mubasyirin wa mundirin. Rasul-rasul itu ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Li'alla yakuna linnas, agar menjadikan bagi manusia itu 'alallahi hujjah. Kenapa Allah mengutus nabi dan rasul Bu kepada kita setelah memberikan kabar gembira dan peringatan? Agar apa? Agar ayat ini, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Agar Allah Ta'ala kelak itu punya hujjah, punya argumentasi kepada hambanya besok di yaumul akhir. Kok dia beralasan, oh saya nggak bisa beriman karena saya nggak tahu kok Islam begini. Saya nggak tahu tauhid karena nggak ada yang mengarahkan. Dibantah sama Allah. Loh saya wis ngutus 124.000 nabi, 315 rasul. Wis tak utus kabeh. Apa alasanmu? Setelah Allah mengutus para rasul, kamu udah gak bisa punya alasan lagi gitu loh Bu. Wa kana Allahu azizan hakiman. Dan adalah Allah azizan yang maha perkasa, ya benar. Hakiman dan maha bijaksana. Alhamdulillah. Berarti terjemahan saya benar ya Bu, karena ini gak ada terjemahannya. Alhamdulillah. Di kitab saya loh ya. Jadi ibu yang dimakan oleh Allah, inilah dalil bahwasannya Allah itu yang maha mengatur hidup kita. Dan pengaturan Allah itu Bu, bukan berkaitan tentang rizki saja, berupa makanan, minuman, udara, dan seterusnya. Volume udara yang dibutuhkan tubuh kita ini sudah Allah yang ngatur otomatis. Gak perlu itu kita bingung-bingung ngitung. Ngapain dihitung? Udara yang masuk dalam kita ini Bu, yang tumpet, mana saya tidur itu luar biasa itu. Masuk keluar. Pokoknya apalagi ngorok tuh ngurung tuh saya.
Jadi ini udara yang masuk saja ke dalam kepala kita, ini yang normal ya Bu. Dikirimkan udara ke kepala tuh diatur volumenya berapa, itu Allah yang ngatur buatan. Iya kan Bu, yang dibutuhkan sama jantung kita berapa, yang mengalir dibutuhkan di aliran darah kita kan butuh udara tuh Bu. Betul kan Bu? Makanya ini juga wanti-wanti buat saya, Pak, yang paling berat tuh nasi itu bisa saya kurangin Bu. Tapi kalau digorengan di depan saya rodo angel. Sama aja ya. Nek nasi udah mampu lah saya ngontrol ya. Sehari sekali insya Allah ta'ala bisa lah ngontrol. Tapi kalau ada gorengan itu ya Allah. Anget-anget san, bakwan jagung gitu. No sambal kecape, ya Allah. Sayur asem, sambal terasi, tempe, ya Allah ya Karim. Gimana Mas? Ada neng omah Mas? Rono. Akhirnya Salahuddin dijamu makanan opo. Lanjut ya. Bu, itu sudah kembali, ojo pikir sayur asem ini. Intermezzo ya. Itu sudah diatur, nggak perlu kita itu tuh mumet-mumet mikirnya gitu loh Bu. Jadi urusan rizki kita tuh itu sudah diatur apa kebutuhan kita. Yang jadi masalah kadang-kadang ada namanya gula dalam darah, itu namanya trigliserid ya. Betul ya? Itu karena kebanyakan makan gorengan, terutama penggorengannya itu Bu. Gak boleh dimakan. Paham ya? Tuh, udah diatur lah. Kalau urusan itu gak usah mumet-mumet mikirkan. Yang kita mumet mikirkannya bagaimana Allah telah mengatur kehidupan manusia diutus Rasul. Kira-kira saya sudah ittiba Rasul belum? Kira-kira saya sudah mencintai Rasul belum? Kira-kira saya sudah beragama seperti agama yang dibawa Rasul belum? Bagaimana dia beribadah belum? Itu yang harusnya kita mikirkan. Nih rizkinya tuh gak usah difikirkan mumet-mumet Bu. Saya kan udah kasih tahu sejak dulu, yang ibu lupa itu loh Bu. Saya kemarin diingatkan sama Mbak Ani, ternyata ngaji sama Ustadz udah 2 tahun lebih ya Ustadz. Nah, iya, ketok wis. Bu, saya udah sampaikan ya Bu. Terutama buat para laki-laki, saya, Mas, dan semuanya suami ibu dan calon mantu ibu atau mantu ibu kabeh lah gue. Semua laki-laki yang jemput rizki atau ibu yang jemput rizki Allah, tugasnya hanya 4 dalam jemput rizki. Makanan, kehidupan yang cukup, cuman 4 tugasnya. Berdoa sebelum keluar rumah, berhusnuzon kepada Allah, paham ya? Berdoa sebelum keluar rumah itu bentuk tawakal, kemudian berhusnuzon kepada Allah, keluar rumah jemput rizki. Yang keempat apa? Kerja dengan profesional. Sudah kuwi tok. Gak usah dimikirkan itu takar rizkinya kayak apa, gak usah difikirkan. Yang kita renungi, kita fikirkan, yang kita hisap itu pengaturan Allah terhadap diutusnya para Rasul. Sebagaimana ayat ini yang saya baca. Ibu, kira-kira saya pantas nggak ya diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Sudah nggak saya ini berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Sudahkah saya ini meniru sunnah-sunnahnya, itibak kepada sunnahnya? Apakah saya lebih memilih sunnah manusia atau sunnah manusia yang lebih dibandingkan sunnah Nabi SAW? Harusnya itu yang kita pikirkan Bu. Bu maaf ya Bu ya, Ibu mikirkan ini khususnya Eyang Ti. Saya nggak tahu nih mudah difahami apa nggak, saya nggak paham. Saya hanya berusaha sedapat mungkin. Eyang Ti sini kebanyakan mudah memahami apa yang saya sampaikan. Bu, Ibu sampai mumet mikirkan iki, nyatat sampai mikir mumet baca iki, itu luar biasa loh Bu. Pahalanya luar biasa, rontok dosa-dosanya banyak. Nek mumet itu mikir kalau saya paham nggak terhadap agama, bisa nggak saya sabar dalam ketaatan? Kita udah pelajarin itu kan, sabar dalam diharamkan oleh Allah, sabar nggak dalam musibah, bisa nggak ya? Itu harusnya kita pikirkan. Bagaimana saya tambah imannya, tambah taatnya. Masalah makan, minum itu nggak usah dipikirin mumet-mumet. Paham ya Bu? Ya Ustadz kan nggak mikirin bisnis, siapa yang bilang Bu? Saya nggak berbisnis. Udah mulai saya kurangin aja Bu. Kalau saya mikir bisnis saya nggak akan fokus ngajar. Akhirnya saya mutus udahlah. Paham ya Bu ya? Saya pokoknya ngurusi pondok, udah belajar ngajar aja lah. Saya udah sampaikan Ibu, karena mengalir di darah ayah bapak saya ini, papa saya ini kan cain. Sebagaimanapun darah dagang tuh ada diri saya Bu. Nek kon bisnis ngitung-ngitung, insya Allah nggak usah diragukan lah. Banyak nahan aja Bu. KB setak hitung jadi duit semua ini. Yang tak tahan, semua foto. Paham ya Bu? Paham ya Bu? Alhamdulillah. Karena kalau sudah ustadz mikirin bisnis, bukan nggak boleh ya Bu? Bukan nggak boleh khawatir. Boleh berdagang itu, Rasul juga berdagang, betul nggak sih? Tapi kan yang paling tahu kan diri kita sendiri. Saya mampu nggak gitu? Saya bukannya nggak mau loh Bu, ini contoh ya. Mau udah ustadz nanti mungkin akan kembali, mungkin. Saya nggak tahu. Kenapa Bu?
Khawatirnya kalau sudah ada fokus kepada bisnis saja tanpa tambah ilmu, tambah ngajar bisnis, akhirnya apa? Pengajian pun jadikan bisnis sama dia. Paham Ibu maksud saya? Paham Bu ya? Ibu, maaf, selama kita ngaji, pernah nggak saya ini nyun sewu ngajak Ibu untuk begini-begini urusan, ada nggak? Ada urusannya bagi saya untuk Ibu tuh jual produk aja yang kecuali ini kan bukan punya saya ini. Beli ini. Paham ya Bu ya? Ya Allah tolonglah kami ya Allah. Amin Allahumma amin. Paham sampai di sini? Lalu kemudian kata Syekh. Ini belum asma wa sifatnya belum. Nanti di sini ada uluhiyahnya belum. Nanti ya Bu sabar ya. Lalu asma wa sifat ini tak lengkapin dulu aja. Ini sampai jam berapa Mbak Ani? Habis ini pulang saya ya. Namanya tauhid uluhiyah. Ini saya lengkapin dulu aja. Nanti keterangannya menyusul. Ini udah saya tulis belum kemarin Bu? Udah ya? Bahasa Arabnya juga udah? Udah KB? Alhamdulillah. Kita ulangin dong. Harusnya Papa tulisnya yang dihapus gitu. Kemudian bara'atu minasyirki wal ahli ya. Apa kemarin? Al bara'atu minasyirki wal ahli, betul enggak? Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Udah dituliskan itu? Al bara'atu minasyirki wal ahli. Ini kan sudah jadi Ibu enggak usah ulangin lagi ya. Bara'atu minasyirki wa ahli. Bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari segala kesyirikan dan pelakunya. Gitu kemarin ya. Maaf tulisannya kalau kurang bagus Bu. Ini kemarin nggih. Nah, kita sudah bahas di sini. Nanti asma wa sifatnya di mana Ustadz? Asma wa sifatnya itu nanti akan diterangkan. Kita bahas dulu di sini Bu. Yakni kalimat yang dikatakan Syekh. Ini yang kemarin ya, biar Ibu masih ingat. Ini yang akan kita bahas. Dan ini masih terusan dari Allah yang Maha mengatur sampai nanti uluhiyahnya di sini. Nanti ini udah langsung dicampur di sini dalil-dalilnya ya. Nanti ini akan saya jelaskan. Lalu kata Syekh, faman ata'ahu dakhalal jannah. Maka barang siapa yang taat dengan nabi utusan Allah tersebut, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Ibu yakin enggak kalau kita taat sama Rasul, kita akan masuk surga? Wajib ya. Jadi barang siapa yang taat sama utusan Allah Rasulullah SAW, dakhalal jannah, masuk surga. Dalilnya mana Ustadz? Dalilnya banyak. Contoh dalilnya adalah surah Ali Imran ayat 132 sampai 133. Surah Ali Imran ayat 132 sampai 133. Ya, Allah Ta'ala katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa ati'ullaha, dan taatlah kalian kepada Allah, war rasula, dan juga taat kepada Rasul, la'allakum turhamun, agar kamu itu mendapatkan rahmat. Maksudnya dikatakan rahmat di sini mendapatkan apa ibu-ibu? Surganya Allah.
Wasari'u, tapi punya syarat. Bersegeralah kita semua ila maghfiratin, kepada ampunan Allah, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan bersegeralah bukan hanya kepada ampunan Allah, bersegeralah kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Coba ibu perhatikan bu, ini bantahan, ayat ini bantahan bagi orang yang mengatakan kita beramal sholih bukan karena ingin masuk surga. Ini bantahan dalilnya. Saya ulangin. Jadi kalau ada dai, ada ustadz, ada dai, katanya begitu. Kita beramal sholih bukan ingin masuk surga. Kita nggak ada kepentingan dengan surga. Karena kita ini hanya mengharapkan ridhonya Allah. Bukan jadi surga, karena surga makhluk, neraka makhluk. Nah terus ayat ini apa, saya mau tanya. Coba ibu perhatikan, ayat ini disuruh ngapain kita bu? Bersegera kepada ampunan Allah dan surganya Allah. Berarti kita beramal sholih mengharapkan surga nggak? Mengharapkan ampunan nggak? Ya iya. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak mungkin kita beramal sholih bukan karena mau masuk surga lah, terus masuk nang di. Kita udah bahas kemarin sampai ada doa yang terlarang ya bu. Duhai Allah, hamba nggak pantas masuk surgamu, tapi takut masuk nerakamu. Lah terus masuk nang di. Gelantungan yang sirot ngono. Tiba ning neraka malah. Ngono we doa kok ya dikarang-karang kok yang ngono. Gitu. Iso-isone ya Allah, hamba takut enggak pantas masuk surgamu. Hamba dosa, busuk, tapi takut masuk nerakamu. Lah doanya cuman kuwi tok. Terserah engkau masukkan yang di. Lah enggak mungkin toh ya. Aneh-aneh aja. Kan diajari ustadznya, gurunya, kita beramal sholih bukan karena makhluk, betul, termasuk kita bukan ingin masuk surga. Lah terus dalil ini mau dibuang? Banyak bu dalil itu kita beramal sholih itu minimal dapat jannatul aden. Ibu itu kan ada di ujung surah Al-Bayyinah itu ayat ke-7 dan ke-8. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jelas itu dapatnya surga Aden kok. Kalau kita beriman dan beramal sholih dapat gelar khairul bariyah. Setelah itu dapat surga Aden minimum itu. Kok iso-isone orang-orang ini datang beramal sholih bukan ingin mendapatkan apa-apa, hanya ingin mendapatkan ampunan Allah. Lihat itu lagi aneh-aneh wajah, ngarang-ngarang doa barang ngawur. Semoga diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin Allah. Lalu dalilnya lagi bu, kalau kita ini kalau taat sama Rasul pasti masuk surga. Dalilnya banyak. Dalilnya lagi. Bu. Lanjut. Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. An-Nisa ayat 13. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, yang demikian itu karena Allah memberikan kemenangan yang sangat besar. Dalilnya lagi bu, surah An-Nur ayat 52 tuh. Ini Syekh Utsaimin masya Allah, dalil-dalil saja bu, kalau kita taat sama Rasul pasti masuk surga. Surah An-Nur ayat 52. Amin Allahumma amin. Lah kita di sini ngaji itu ya dalam rangka ingin ikut aturan Allah. Aturan Allah apa bu? Mengikuti Rasul. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut dengan benar kepada Allah, serta dia bertakwa kepadanya, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang faizun. Apa itu faizun? Mendapatkan kemenangan. Dalilnya lagi banyak ini bu. Surah An-Nisa ayat 69.
Surat An-Nisa 69 ini adalah yang sudah saya sampaikan kemarin. Dalam satu riwayat ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan Nabi sebelum wafat. Surah apa? An-Nisa ayat berapa? 69. Wa qala ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan atas mereka. Siapa orang-orang yang diberikan kenikmatan atas mereka? Para nabi, para siddiq, para sahabat itu Bu, para syuhada, para salihin, orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itu sebaik-baik bagi mereka rafiqon. Apa itu rafiqon? Teman teman toh itu di situ. Ya, teman yang baik, teman yang setia. Lalu dalilnya lagi banyak sekali, masya Allah, tabaraka rahman. Dalil terakhir adalah surah Al-Ahzab ayat 71. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang sangat besar. Paham Ibu? Bu? Paham? Ngertos nggih? Nah, ini masih itu loh Bu, masih Allah Maha Pengatur loh Bu. Jadi kalau kita mau masuk surga, itu nggak bisa kita nggak ikut Rasul. Bahkan dalilnya setelah Syekh mengatakan waman asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada utusan Allah tersebut pasti masuk neraka. Dan dalil yang dinukil oleh Syekh Muhammad At-Tamimi adalah dalam surah Al-Muzammil ayat 15-16. Jadi di sini ini kan dibagi dua ya Bu. Barang siapa yang taat sama Allah, barang siapa yang taat sama Rasulullah masuk surga. Barang siapa yang taat, yang bermaksiat kepada Rasulnya masuk neraka. Di sini loh Bu, di sini. Ini kan dibagi dua nih. Paham ya Bu? Taat kepada Rasul masuk surga. Ini yang di sini loh Bu. Bu. Ngantuk. Oh iya. Terus yang dia bermaksiat membangkang kepada Rasul masuk neraka. Kepada neraka salah. Ayat berapa tadi? Bermaksiat boleh. Bermaksiat kepada Rasul masuk neraka. Itu ya Bu. Ini kan bentuk Maha Pengaturnya Allah ya Bu. Nah ini kan kita sudah bahas yang di poin ini. Dalilnya kan tadi sudah kan? Ya kan Bu, yang ini kan sudah. Tamam. Sekarang kita masuk di sini nih. Dalil nukil Syekh Muhammad At-Tamimi adalah surah Al-Muzammil ayat 15-16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi atas kalian, kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus ila fir'aun, kepada Fir'aun rasulan. Siapa nabi yang diutus Allah kepada Fir'aun Bu? Rasul utus Allah kepada Fir'aun siapa? Dua dong, Musa dan Harun.
Fa asa Fir'aun ar-rasula. Lalu kemudian Fir'aun tuh bermaksiat, membangkang kepada Rasul utusan kami, kata Allah, kepada utusan Allah. Fa akhadnau akhdha wabila. Lalu kami menimpakan azab atau hukuman kepada siapa? Nah, Fir'aun. Berarti maksudnya apa? Masuk neraka. Wih, dalilnya, Bu. Dalilnya lagi, Bu. Tambahannya surah An-Nisa ayat 14. Tambahan lagi yang kotak kedua itu loh, Bu. Paham nggih? Ya. Maaf ya, Bu, tulisannya kalau enggak ketok nggih. Surah apa? An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah dan Rasul, bermaksiat dia itu membangkang kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan menambah-nambah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang dibawa Kanjeng Nabi, ditambah-tambah. Apa kata Allah? Yudkhilhu naron, kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, naudzubillah, kekal selama-lamanya di sana, di dalamnya, walahu adzabum muhin, dan baginya adab yang muhin. Apa itu? Menghinakan. Terakhir dalilnya, banyak, ada dua lagi, Bu. Habis ini saya pulang, Bu, tenang aja, Bu. Kan udah kepengen selama banget tuh Salahuddin tuh gitu. Betul. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 36. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Al-Ahzab berapa? 36. Dan barang siapa dan siapa saja bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bermaksiat itu berarti menyelisihi, Bu, ya. Enggak mau taat, golek-golek aturan lain, golek-golek hukum lain. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dhalla dhalalan mubinan, dia telah sesat dengan kesesatan yang mubinan, yang nyata. Jadi boleh nggak kita nih bermaksiat kepada Rasul, Bu? Menyelisih Rasul boleh nggak? Nggak boleh lah. Kalau kita bermaksiat sama Rasul, kepada siapa lagi mau kita memahami agama? Paham ya, Bu? Sedangkan ciri-ciri, Bu, ciri-ciri guru yang bisa dijadikan, yakni bisa kita ambil ilmunya, yang dia tidak mengatakan menurut saya, itu nggak boleh. Coba Ibu perhatikan dari tadi. Saya sebut ulamanya, saya sebut nama kitabnya, kita sebut itu dalilnya. Berarti kan harusnya itu kan, Bu, bukan dari diri kita sendiri. Faham? Kemudian dalil terakhir, surah Al-Jin ayat 23. Surah apa? Al-Jin ayat berapa? 23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dalik. Surah apa? Al-Jin. Itu juz 29, Bu. Ayat 23. Kalau enggak salah itu surah Jin itu surah ke-71 apa 72 ya? 72 ya kan? Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Lagi-lagi siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannama, maka sesungguhnya baginya telah disiapkan neraka jahanam, naudzubillah, khalidina fiha abada, yang dia akan dimasukkan ke dalam tempat tersebut selama-lamanya. Semoga kita dijauhkan ya, Bu, ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Amin Allahumma amin. Inilah, Bu, selesai, Allah lah Maha Pengatur, selesai pembahasan kita. Besok kita akan membahas yakni pembahasan part ketiga, part keempat ini. Tahun depan ya. Kita ketemu insya Allah tahun depan. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, barokah, dijauhkan dari balak dan musibah, diselamatkan oleh Allah, dijadikan waktu-waktunya penuh rahmat Allah, dan tidak bermaksiat kepadanya. Amin Allahumma amin ya Rabb. Mungkin ini dulu. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah nggak ada. Jadi saya cukup ya. Saya rasa cukup. Semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.